Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Fadiahaya, Haris Saputra, Maharani Fitriana, Putra Alivio R, Zahrani Arfialis, dan Juhriyatul Hikmah. Di sini kami kelompok 5 akan membuat video yang membahas tentang aritmatika sosial. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dona Dinda Pratiwi, MPD. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, sebelumnya kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah aritmatika sosial. Sebelum kalian masuk SMA, pada saat SMP, kalian sudah mempelajari apa itu aritmatika sosial dan beberapa istilah di dalam aritmatika sosial. Meskipun pembahasannya itu belum sedetail dan seluas pada saat kalian SMA. Nah, mungkin kalian yang nonton video ini ada yang lupa atau ada yang sedikit-sedikit ingat. Jadi, saya akan membahas sekilas apa itu aritmatika sosial. Jadi, aritmatika sosial adalah ilmu yang membahas transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang dipecahkan dengan aplikasi aritmatika. Di dalam aritmatika sosial itu terdapat banyak istilah-istilah. Contohnya, ada harga pembelian, ada harga penjualan, ada harga untung, ada harga rugi, ada bruto, ada tara, ada neto, ada diskon, ada pajak, ada bunga, dan juga ada rente. Untuk soal yang akan kita bahas itu adalah soal yang berhubungan dengan bunga tunggal, bunga majemuk, dan juga rente. Nah, baik, mari kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Di sini ada soal, Rara mempunyai uang di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga 18% setahun dengan bunga tunggal. Tentukan yang pertama, besarnya bunga pada akhir bulan pertama, yang B, besarnya bunga pada akhir bulan ke-6, dan C, besarnya uang setelah 2 tahun. Lalu berikan kesimpulan. Dari soal ini membahas mengenai bunga tunggal, dan soal ini kita bisa langsung mengidentifikasi bahwa besarnya modal awal itu yaitu sebesar 2 juta, kemudian untuk suku bunganya itu sebesar 18% setahun. Nah, untuk menghitung besar bunga itu untuk yang bunga 1 tahun rumusnya adalah I dikali modal awal, dan bunga yang A bulan itu rumusnya adalah B per 12 dikali I dikali modal awal. Nah, untuk yang pertama yaitu besarnya bunga pada akhir bulan pertama. Ingat, pada akhir bulan pertama. Jadi ini kan yang ditanyakan mengenai bulan. Jadi kita menggunakan rumus yang bunga A bulan itu sama dengan B per 12 dikali I dengan modal awal. Nah, untuk yang soal pertama ini, untuk B-nya itu bulan pertama atau 1. Nah, jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus bunga A bulan tadi, yaitu 1 per 12 dikali bunga atau I yang sebesar 18% tadi, yaitu dikali 18 per 100 dan dikali MO. MO itu adalah modal awal yang dimana diketahui modal awal tadi adalah 2 juta rupiah. Nah, itu didapatkan hasil 30.000. Jadi besar bunga di akhir bulan pertama adalah sebesar 30.000. Nah, untuk soal yang kedua, yang B, yaitu besarnya bunga pada akhir bulan ke-6. Nah, di sini sama yang ditanyakan yaitu akhir bulan ke-6. Jadi kita menggunakan rumus yang B per 12 dikali I dan dikali modal awal. Langsung kita masukkan saja, karena yang ditanya akhir bulan ke-6, jadi kita dapat nilai B itu 6,
Jadi kita masukkan ke rumus 6/12 dikali 18/100. Nah, ingat ya, 18/100 itu tadi adalah I atau bunga. Nah, terus dikali dengan MO atau modal awal yang diketahui tadi modal awalnya itu sebesar 2 juta. Nah, dari perhitungan ini didapatkan yaitu bunga akhir bulan ke-6 sebesar 180.000. Untuk pertanyaan yang ketiga, besarnya uang setelah 2 tahun. Nah, ini sedikit berbeda dengan soal yang pertama dan kedua. Ini yang ditanya langsung tahun, tapi ini yang ditanya adalah besarnya uang. Nah, pertama kita cari dulu bunga setelah 2 tahun itu tadi dengan cara kita memasukkan ke dalam rumus, yaitu 2 dikali 18/100 dikali dengan 2 juta rupiah, sehingga didapat 720.000 rupiah. Nah, karena kita yang ditanyakan adalah besarnya uang, sedangkan yang kita dapatkan 720.000 rupiah tadi adalah besarnya bunga. Nah, gimana cara menentukan besarnya uang setelah 2 tahun? Yaitu dengan cara menambahkan besar bunga 2 tahun tadi dengan modal awal yaitu 2 juta rupiah tadi. Nah, sehingga didapatkan hasil 2.720.000 rupiah. Lalu berikan kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah bunga akhir bulan pertama adalah sebesar 30.000 rupiah, bunga akhir bulan ke-6 sebesar 180.000 rupiah, dan besarnya uang setelah 2 tahun adalah 2.720.000 rupiah. Bagaimana sampai sini, paham kan? Nah, kalau sudah paham, mari kita langsung lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Di sini ada soal, Sasa menabung uang di bank sebesar 15 juta rupiah, lalu diberi bunga sebesar 2%. Berapakah bunga yang didapatkan Sasa? Berikan kesimpulan. Nah, jadi dari soal ini kita bisa mengidentifikasi bahwa modal awal tadi yaitu sebesar 15 juta rupiah, lalu diberi bunga sebesar 2%. Nah, jadi kita bisa presentasi value-nya yaitu P sama dengan 2%. Nah, untuk yang ditanyakan berapakah bunga yang didapatkan Salsa, itu berarti I ya guys yang ditanyain. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, untuk rumusnya adalah I sama dengan P dikali modal awal. Nah, karena yang diketahuinya udah lengkap, jadi langsung kita masukkan saja ke dalam rumus. I sama dengan 2/100 dikali 15 juta sama dengan 0,02 dikali 15 juta rupiah, sehingga didapatkan 300.000 rupiah. Jadi untuk kesimpulannya, bunga yang didapatkan oleh Salsa itu sebesar 300.000 rupiah. Nah, untuk soal yang ini paham kan ya? Mari kita lanjut untuk soal yang ketiga. Nah, di sini ada soal, wah ternyata soal yang ketiga ini agak lebih rumit ya dari soal yang pertama dan kedua tadi. Di sini ada soal Ana dan Dina menabung dengan bunga majemuk. Setelah 12 tahun, uang yang dimiliki Ana 8 juta lebih banyak dari uang Dina. Jika pada tahun ke-24 selisih uang Ana dan Dina menjadi 14 juta rupiah, maka selisih uang Ana dan Dina mula-mula adalah titik rupiah. Nah, dari sini kita dapat mengidentifikasi bahwa ketika Ana dan Dina menabung itu didapatkan bunga majemuk. Nah, setelah 12 tahun itu ternyata uang yang dimiliki Ana itu 8 juta lebih banyak dari uang Dina. Namun pada tahun ke-24 uang Ana itu, selisih uang Ana dan Dina itu menjadi 18 juta rupiah. Sehingga untuk pertanyaannya yaitu
selisih uang Ana dan Dina mula-mula. Nah, jadi di sini kita yang ditanya itu kita misalkan aja ya. Ana itu kita lambangkan dengan A, sedangkan Dina itu dilambangkan dengan D. Nah, untuk yang mula-mula kita bisa lambangkan dengan 0, atau uang Ana mula-mula itu bisa kita lambangkan dengan A0, uang Dina mula-mula itu kita bisa lambangkan dengan D0. Jadi untuk pertanyaannya itu setelah kita masukkan permisalan tadi, yang lambang tadi jadinya A0 dikurang D0. Nah, kita buat persamaan terlebih dahulu. Karena di sini ada dua waktu yang berbeda ya, ada 12 tahun dan juga ada 24 tahun. Kita buat dulu persamaan yang pertama, yaitu ketika 12 tahun. Itu kita buat yaitu uang Ana dikurang dengan uang Dina sama dengan 8. Kenapa 8? Karena kan di soal tadi jelaskan ya bahwa uang setelah 12 tahun uang yang dimiliki Ana itu lebih banyak 8 juta gitu daripada uang Dina. Nah, jadi langsung masukkan ke rumus A0 dikali dengan B12 dikurang D0 dikali dengan B12 sama dengan 8. Nah, didapat B12 dikali dalam kurung A0 dikurang dengan D0 tutup kurung sama dengan 8. Jadi itu bisa disebut dengan persamaan 1. Nah, lalu kita buat untuk persamaan yang kedua, yaitu pada waktu 24 tahun. Pada waktu tahun ke-24. Nah, di sini kan dijelaskan selisih uang Ana dan Dina itu menjadi 14 juta rupiah. Jadi, kita buat permisalan A24-nya itu dikurang dengan D24 sama dengan 14. Langsung kita masukkan aja. A0 dikali dengan B24 dikurang D0 dikali dengan B24 sama dengan 14. Sehingga untuk persamaan keduanya itu didapatkan B24 dikali dalam kurung A0 dikurang dengan D0 tutup kurung sama dengan 14. Nah, lalu kita cari dulu B12. Nah, dengan cara mengeliminasi persamaan 1 dan juga persamaan 2. Nah, kita eliminasi B24 A0 dikali dalam kurung A0 min D0 tutup kurung itu yang sama dengan 14 dengan B12 dikali dalam kurung A0 dikurang D0 tutup kurung sama dengan 8. Nah, kita eliminasi sehingga didapatkan B12 itu sama dengan 7/4. Nah, karena kita udah ketemu nih B12 itu 7/4. Nah, kita buatkan A0 itu dikurang D0 sama dengan 8 dibagi dengan B12. Nah, langsung saja kita masukkan A0 bin D0 itu tuh sama dengan 8 dibagi B12 tadi kan didapatkan 7/4. Langsung kita masukin aja 7/4 sama dengan A0 dikurang D0 sama dengan 8 dibagi dengan 4/7 sehingga didapatkan A0 min D0 itu 4/7 juta. Nah, jadi udah ketemu bahwa selisih uang Ana dan Dina itu mula-mula adalah sebesar 4/7 juta rupiah. Nah, sampai sini paham kan? Nah, selain 3 soal yang saya bahas, saya juga punya soal-soal yang lain yang bisa kalian pahami dengan sendiri. Nah, kalian bisa lihat soal-soal tersebut di slide-slide berikutnya.
itu tadi pembahasan dari kelompok 5. Buat kalian yang nonton video ini juga bisa mengerjakan ulang soal-soal yang ada di video ini. Dan semoga kalian paham. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.